Halo guys, kita akan chat emakku ya, soalnya gua kan sendiri loh di rumah. Beneran sumpah guys. Kita akan langsung ya ke WhatsAppku ya. Ini emakku ya guys ya. Bentar ya. Aku mau chat dulu guys. Ma, aku sendiri di rumah. Oke, kita ketemu emakku dulu ya. Aku loh belum mandi, belum makan, kita kayak ya Allah. Bentar ya. Ini jam 8 ya, pagi ya kalian. Ini apa dulu aku ya. Oke ya. Apa ini? Unti ya. Di kamar aja. Itu Acil guys, Acil. Acil kok ada banyak banget di videonya ya. Untuk selebnya. Oke, ini Acilnya, semoga ini ada ya di konten aku. Soalnya sih emangnya ini ada banyak sih videonya. Kalau kalian punya WhatsApp ini juga, kalian cari cerita Acil ya, yang emotnya buku hati dan juga apa tuh asetnya. Ini live ya. Apanya ini WhatsApp. Bentar ya. Video ya. Ini ada banyak banget kesini tuh. Oh. Sekarang apa nih? Rumah TikTok guys, apa ini suaranya? Coba deh kita cek dulu ya. Apakah suaranya sangat serem atau enggak ya? Ya nggak serem lah suaranya guys, let's go. Kamu tuh gak pernah ada buat aku deh. Kamu gak pernah ada, kamu sibuk sama duniamu sendiri. Kamu bikin aku ragu tau. Ibumu juga tuh, dia tidak mau kalau saya belum sukses. Sampai sekarang saya bisa deh. Saya bisa bahagiakan kau. Mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu. Ama sih. Untuk suaranya kencang amat guys, sorry ya. Ini ada banyak banget. Ini dimulai dari 1 Juli guys. Ini dimulai. Lanjut kita akan apa tuh panggilan? Ini ada banyak banget nih. Bentar ya. Ini semua harus dihapus guys, karena kalau ada banyak guys. Nah, udah kan? Ini kata emakku apa sih? Kalau ada orang asing yang enggak dikenal sama ke pintu ini ya. Bentar guys ya. Bentar. Let's go. Tapi aku belum mandi. Oke, udah ya.
maksudnya ya. Oke, kita akan main rakus atau enggak main ya? Kabut guys, kabut. Kita akan langsung cek ini aja deh. Ini waktu aku kecil ya. Ini videonya guys, ini ya videonya. Ini emakku ya guys ya. Ini aku ya guys ya, sama emak aku. Nah, kalian juga bisa ya guys ya, lihat di kolom bawah ini ya guys ya. Kolom bawah. Yang ini guys, kolom bawah ya guys ya. Dulu. Jeruk, pitihun semangka, manggis tanu manggis, mosun itu pisang, itulah nama buah dalam bahasa Arab. Itu aku ya guys ya, yang kecil ya. Itu aku ya guys ya, dulu kelas 2 Subair ya. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa He's there in the dark, he's there in my heart, racing to win, he's got to play a part, trouble is in. Apalagi ya guys ya, apalagi ya, kayaknya udah habis deh ya guys. Film itu ini waktu aku sama gila aku ya guys ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada banyak guys, soalnya ini kan pot tuh kenangan. Itu loh tuh loh, itu loh tuh guys tuh loh, Black.
Blacky sekarang meninggal gitu. Blackynya udah meninggal. Mati deh, Blackynya meninggal, Blackynya guys ya. Oke, sekarang kita akan apa ya, YouTube atau enggak TikTok ya. Tadi ya, lupa guys ya, main Roblox. Mandi dulu, mandi ya. Ini harus tuh nggak sih, mandi nggak sih guys? Astaga, ini emang siapa coba ya? Monyet. Tiga dari bukan paman. Astaga, nih monyet punya petai kelapa, ada kaktus, ada anggur, ada strawberry, ada jagung, ada blueberry. Dah. Oke ya. Ini adiknya si Azura ya guys ya, namanya Azalea. Oke, ini yang namanya Azura ya. Dia kan teman aku ya. Ini nih semua ya guys yang temanku ya. Sekarang aku udah naik kelas 4 apa enggak ya? Kalau enggak aku marah nih. Canda. Kita main apa guys? Main ini yang ini atau enggak yang ini ya guys ya? Yang ini yang mana guys? Aku nggak tahu guys. Mungkin yang ini guys, yang ini. Sebentar guys, ini sebelum aku mau lihat YouTube aku ya. Bentar ya guys ya. Kok lupa ya sama game ini ya. Bentar ya, aku akan cari ya YouTube. Mana ya? Game Roblox yang satu ini lagi rame banget dimainin dan bikin kita belajar gimana caranya bertahan hidup di hutan liar. Sudahkah kalian memainkan game yang satu ini? Like video ini sampai 9.000 supaya kita bisa cari tahu alur cerita dari game 99 Nights in the Forest. Tapi sebelum itu kita masuk ke intro dulu. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminars. Selamat datang kembali di video alur cerita Roblox. Hari ini Mimin bakal bahas alur cerita nih dari game yang udah Mimin sebut di awal tadi, 99 Nights in the Forest. Nah, kalian penasaran gak sih sama alur cerita dari game yang satu ini? Semuanya akan Mimin bahas di video kali ini. Oh ya, video ini Mimin buat karena... Iya, betul. Udah banyak Miminers yang tulis di kolom komentar pakai hashtag Bahasmin. Jadi, Mimin bakal bahas apa yang kalian udah request ya. Ingat, kalau kalian mau request apapun tentang Roblox, kalian bisa tulis di kolom komentar pakai hashtag Bahasmin. Oke? Nah, buat Miminers yang udah pada cobain game ini, coba kalian kasih tahu Mimin di kolom komentar kalian berhasil sampai malam keberapa. Atau ada yang udah tamat sampai malam ke 99. Coba tulis di kolom komentar ya. Mimin jadi penasaran nih. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam videonya. Oke, jadi sebenarnya di game ini kita akan menjadi survivor yang berusaha untuk bertahan hidup di hutan. Dan goalsnya adalah kita bisa mencapai ke malam yang ke-99. Pertama-tama, kalian harus menebang pohon yang nantinya akan digunakan untuk api unggun. Dan ketika kalian menemukan sampling, pastiin kalian tanam lagi biar pohon itu bisa tumbuh lagi. Nah, target kita adalah terus menyalakan api unggunnya sampai berprogres ke 100%. Karena kalau sudah berhasil 100%, kalian akan naik level dan mapnya akan semakin luas. Selain api unggun, kita juga harus mengeksplor mapnya.
Kalian bisa buka gubuk-gubuk kecil untuk looting barang. Dan kalau beruntung, kalian bisa menemukan chest di salah satu rumah hutan itu. Pastiin strike kalian cukup untuk masuknya semua barang di situ ya. Nah, yang gak kalah penting, kalian tuh punya bar hungry. Yang dimana kalian harus pastiin makan kalian terjaga. Dan jangan sampai mati karena kelaparan. Kalian bisa berburu kelinci atau hewan-hewan lainnya yang ada di sekitar kalian. Atau juga bisa makan tumbuh-tumbuhan yang ada di area camp. Salah satu tantangan yang ada di dalam game ini adalah ketika malam tiba. Kalian harus berhati-hati karena akan ada monster rusa yang muncul dan bisa mengejar kalian. Tapi sedikit tips yang Mimin dapat. Di malam pertama, rusa belum muncul. Jadi kalian bisa gunain waktunya untuk berkeliling hutan dan looting item-itemnya. By the way, di awal game dari 99 Nights in the Forest, itu ada penjelasan kayak gini nih. Iya, katanya di awal dari gamenya, kalau kalian baru mulai, itu ada muncul kalau katanya game ini terinspirasi dari kisah nyata. Dan dibuat kembali, tapi lebih menyeramkan dari cerita aslinya. Mimin gak tahu ini beneran cerita asli atau enggak, tapi kalau kalian tahu cerita aslinya apa, kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, pada hari kedua nanti akan ada trader yang datang dan meminta kaki kelinci. Nah, cara dapetinnya gimana? Kalian bisa cari aja kelinci di sekitar kalian. Kalian bisa buru dan ambil kakinya, lalu berikan kepada trader itu. Nanti dia akan memberikan 3 pilihan sebagai imbalannya. Ada good eggs, old flashlight, dan good sack. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalau Mimin lebih baik milih good sack ya, biar sack kita jadi nambah banyak. Kalau good eggs kalian bisa nemuin di gubuk-gubuk juga. Dan kalian juga bisa dapetin old flashlight di sekitar map kalian. Di gubuk-gubuk gitu juga. Entah, sepertinya good sack juga ada di sekitar game itu juga ya. Coba kasih tau Mimin kalau kalian pernah nemuin. Nah, di dalam perjalanan menuju hari ke-99, terkadang di hari tertentu akan ada kelompok misterius yang datang ke area camp kalian dan menyerang kalian. Jadi, kalian harus selalu berhati-hati dan persiapkan senjata kalian. Lalu hal penting lainnya yang perlu kalian lakukan dalam game ini adalah menyelamatkan anak-anak yang hilang. Adalah menyelamatkan anak-anak yang hilang. Iya, jadi inti dari game ini adalah akan ada 4 orang anak yang tersesat dan berdiam di masing-masing goa di dalam hutan ini. Dan di setiap tempat anak itu berada, goa itu dijaga oleh hewan-hewan buas. Jadi pastiin kalau kalian mau nyelamatin anak-anak itu, kalian harus mempersiapkan senjatanya. Kalian bisa mendapatkan revolver yang tersebar di dalam map tersebut. Juga kalian bisa kumpulin beberapa emonya. Kalau diurutin, kalian pertama akan menyelamatkan dulu Dino Kid dengan membunuh serigala penjaga dan mendapatkan kunci merah. Lalu yang kedua adalah Kraken Kid. Kalian harus kembali mengalahkan serigala-serigala yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sampai kalian mendapatkan kunci berwarna biru, lalu membawa pulang anak itu. Target selanjutnya yang harus diselamatkan adalah Squid Kid. Tapi Mimin saranin sebelum kalian pergi untuk menjemput dia, pastiin kalian udah mengupdate peralatan dan senjata kalian jadi lebih bagus. Karena di goa tempat dia berada bukan lagi dijaga oleh serigala, tapi sekarang dijaga oleh beruang. Nah, kalau kalian bisa berhasil mengalahkan beruang itu, kalian bisa ambil kunci berwarna kuning dan bawa pulang anak tersebut. Lalu, misi penyelamatannya yang terakhir adalah Koala Kid. Dia berada di tempat yang paling susah untuk diakses karena dijaga oleh banyak beruang hutan. Kalian bisa nyelesain misi ini kalau kalian udah siap fisik dan peralatan, juga senjatanya ya. Setelah berhasil mengalahkan beruang terakhir, maka kalian akan mendapatkan kunci silver untuk membuka ruangan tempat Koala Kid berada. Dan dengan begitu, sudah berhasil menyelamatkan semua anak yang hilang di hutan ini. Terus Min, gunanya kita nyelamatin anaknya apa?
Iya, kan katanya kita cuma harus bertahan sampai hari ke-99 kan? Sebenarnya ada manfaatnya juga. Karena setiap anak yang berhasil diselamatin bisa mempercepat hari yang kita lalui di hutan. Ketika kita berhasil selamatin satu anak, maka kita bisa skip 2 malam. Jadi kita bisa lebih cepat sampai ke hari yang ke-99. Nah, terus kalau penyelamatannya udah selesai tapi belum juga sampai hari ke-99, ngapain lagi, Min? Kalian bisa upgrade peralatan kalian lagi, kayak crafting table-nya, supaya bisa membuat peralatan-peralatan yang jauh lebih canggih dan mempercepat kalian sampai ke hari 99. Intinya, kalian harus bisa survive sampai hari 99, gimana pun caranya. Karena di sana nanti akan banyak sekali tantangan yang akan menghampiri kalian. Dan kalau kalian udah siap dan kuat untuk menghadapi semua harinya, kalian akan melewati 99 hari tersebut. Oke, tadi kita udah bahas alur ceritanya. Sekarang kita bakal bahas karakter kelasnya yang ada di dalam game ini. Kalau yang tadi Mimin ceritain itu kan sebagai player biasa, tanpa role apapun. Tapi kalau kalian mau upgrade karakter kalian supaya bisa lebih gampang buat mainin gamenya, kalian bisa pilih beberapa kelas di dalam game ini. Pertama, ada camper. Ini adalah kelas bintang 1. Kalau kalian pilih jadi camper, kalian bisa punya flashlight sebagai item awal. Dan juga bisa mengurangi rasa kelaparan dan melihat lebih jelas ketika malam hari daripada player tanpa role. Lanjut ke kelas bintang 2 ada scavenger. Dia bisa menambah 2 slot sack yang bisa digunakan untuk memasukkan barang jadi lebih banyak. Karakter ini juga bisa ngebuka peti 20% lebih cepat dari biasanya. Kelas bintang 2 lainnya adalah medic. Udah jelas kalau kalian pakai medic, maka kalian akan mendapatkan 2 item bandage di awal permainan ya. Dan ini juga bisa jaga-jaga kalau kalian mati, jadi bisa revives dan revives-nya 5 kali lebih cepat dari player lainnya. Masih di karakter kelas bintang 2, yang terakhir ada cook. Item unggulannya adalah seasoning yang ada pada awal permainan. Dan kalian bisa memasukkan seasoning itu ke makanan, yang membuat makanan itu mengisi lebih banyak bar hunger dari makanan biasanya. Next kita ke kelas bintang 3, yaitu ada ranger. Item starternya adalah flashlight, revolver, dan 18 peluru. Cocok buat kalian nih yang punya role hunter, karena kalian bisa berburu dengan lebih mudah kalau pakai kelas ranger ini. Dan ada yang satu lagi yang karakter kelas bintang 3, yaitu lumberjack. Kalau kalian dapat role buat ngumpulin kayu, maka kelas ini cocok untuk kalian, karena starter toolnya adalah good axe. Dan kalian punya kesempatan buat dapetin bonus batang pohon setiap menebak pohon dengan kelas ini. Dan yang benar-benar terakhir dan yang paling OP adalah assassin, bintang 5. Starter toolnya ada 1 pedang katana dan 180 throwing knife. Selain itu, dia juga punya 10% speed sprint yang bisa lebih cepat dari player biasanya. Kayaknya karakter ini beneran bagus di segala sisi ya. Nah, jadi kalian udah kepikiran belum nih buat pakai kelas yang mana untuk dimainin? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar ya. Saran Mimin sih, kalau kalian mau main game ini, lebih baik kalian main bareng teman kalian. Jangan main sendirian. Karena selain game ini ramai banget yang main, kalau beramai-ramai permainannya jadi jauh lebih mudah. Misal, main berlima nih. 1 orang ada yang bertugas jadi pengumpul kayu, lalu 1 orang sebagai hunter binatang, dan 3 lagi sebagai yang keliling hutan untuk looting item. Pasti kalau begitu gamenya jadi lebih seru dan lebih cepat selesai. Atau kalian punya strategi sendiri bareng teman kalian? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar. Oke, setelah kalian nonton video ini, apakah kalian jadi makin pengen untuk mainin game 99 Nights in the Forest? Katanya sih, game ini rame karena banyak yang mainin untuk cari badge secretnya. Kalau kalian mau Mimin bahas hal itu di part keduanya nanti, kalian komen aja di bawah pakai hashtag bahasmin. Nanti kalau rame, kita bisa bikin video part keduanya ya. Kalau gitu, sampai sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih Miminers yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Wah, ternyata udah di ujung video aja nih. Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton videonya sampai akhir. Part 2 ya guys ya. Bye bye.